Oke, ya udahlah mulai kalau udah siap. Oke, udah bisa dimulai. Mulai nih. Oke. Ya. Selamat malam Pak Erik, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Sedang di Malam. remaja GKP Kota Cakung pada malam hari ini. Lanjut. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya. Ini yang doa. Dan yang doa siapa? Liturgus. Gus. Iya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di luar surga yang mulia, terima kasih Tuhan Kau mau memberkati kami Tuhan pada hari ini, dari pagi hari, siang hari hingga pada malam hari ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami dapat mengikuti ibadah online, ibadah pemuda remaja GKP Kota Cakung ini Tuhan. Kamu berkati Tuhan agar ibadah ini dapat berjalan lancar hingga akhirnya tanpa terjadi sesuatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
Baik, kita bersama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi penolong, yang menjadi sumber hidup dan kekuatan kami. Yang di saat ini pun juga dengan sungguh menjadi pokok penghiburan kami, bahkan di tengah-tengah wabah sakit penyakit corona ini. Kiranya Tuhan menjadi penolong bagi kami dan juga bagi seisi rumah kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah dan biarlah Yesus Tuhan yang menjadi berkata-kata kepada kami dan kamilah juga yang sungguh mendengarkannya dengan baik. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28. Udah ya? Matius 20 ayat ke-28. Begini katanya. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menjadi pelayan dan kata pelayan, maka dalam konteks Indonesia, kata pelayan ini adalah orang rendahan. Ya, kata pelayan service itu gift service atau server yang melayani itu menjadi kata yang seringkali dianggap rendahan. Kenapa? Karena orang yang melayani itu ya dianggapnya orang yang kemudian menjadi hamba. Lalu mengerjakan pekerjaan yang disuruh. Atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak baik posisinya. Tetapi saudara, dalam konteks ini justru ketika kita menjadi pelayan, maka kata pelayan itu dalam pengertian doulos, kata pelayan ini pun juga memiliki pengertian yang sangat istimewa. Sesuatu yang sifatnya kemudian memiliki pride, memiliki harga, memiliki hormat dan kehormatan, dihormati. Itu ya. Karena itu saudara, siapa pejabat negara? Pejabat negara pun, raja pun juga harus melayani rakyatnya kok. Raja dibayar dengan pajak. Ya, dia menjadi raja oleh karena keturunan, oke. Dan ketika dia menjadi keturunan sang pemimpin, lalu kemudian hidupnya dibiayai oleh apa? Oleh rakyat, oleh uang rakyat dari pajak. Lalu apa yang harus dilakukan oleh raja? Raja harus mensejahterakan rakyatnya. Ya, raja bertanggung jawab untuk menjaga, untuk melindungi, untuk membela rakyatnya. Nah, kalau rakyatnya makin sejahtera, rakyatnya makin makmur, rakyatnya hidupnya makin baik, maka rajanya pun juga akan hidupnya makin baik. Ya, raja itu makmur juga, hidupnya juga akan sangat baik sekali. Nah, misalnya kita bayangkan begini. Perdana Menteri di Singapura, saudara, itu gajinya hampir 10 kalinya Presiden Indonesia. Kamu bayangkan, nanti kamu cari aja di internet. Ya, 10 kali. Padahal Indonesia negara besar. Ya, bukan main besarnya. Dengan negara besar, dengan penghasilannya dan apanya juga besar. Tapi saudara, dari GDP atau Gross National Product gitu kan, dan apanya pun juga secara ekonomi
Indonesia belum disebut makmur. Malah lebih makmur Singapura. Meskipun kecil. Ya kan artinya begini, kenapa Singapura bisa lebih makmur? Kalau kamu punya uang 1 juta dimakan 100 orang dengan 1 juta dimakan 10 orang. Mana yang bisa lebih kenyang? Ya kan? Uangnya 1 juta, kalau dimakan sama 10 orang, ya masing-masing orang bisa jajan 100.000, kenyang banget. Makanannya juga mewah pasti. Makanannya juga yang enak-enak. Tapi kalau 100.000 dibagiin 100 orang, ya kamu makan apa? Gitu ya, cuma 1.000-an perak, 1.000 perak kerupuk satu, masing-masing. Tuh, ya kan beda. Nah, jadi begitulah ceritanya. Nah, jadi menjadi konteks pelayan, menjadi pelayan pun juga maka pride-nya beda. Gitu. Lalu apa yang dikatakan di sini ketika Tuhan Yesus mengatakan sama, ya, saya datang, gitu. Tuhan itu bukan menjadi Tuhan yang memerintah. Tuhan itu bukan menjadi Tuhan yang menyuruh-nyuruh manusia. Tuhan itu juga bukan Tuhan yang kemudian mengharuskan beganang begini begonong. Gitu. Tetapi Tuhan yang kemudian melayani. Tuhan yang mengasihi lalu dia melayani. Yang melayani apa? Melayani manusia dong. Gitu. Ya aku datang katanya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Gitu. Tapi untuk melayani. Gitu loh. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita punya pengertian ketika kita menjadi pelayan, maka semua orang siapapun kita, gitu. Orang yang mau sukses, ya dia harus menempatkan diri sebagai seorang pelayan. Gitu. Kamu nanti suatu ketika kamu kerja, kamu sebagai kerja katakanlah pegawai negeri gitu. Ya kamu melayani. Di kelurahan melayani masyarakat. Di kecamatan yang melayani masyarakat. Di kantor pajak yang melayani masyarakat. Ya di kantor apa pemerintahan dalam negeri yang menolong masyarakat juga. Ya bagaimana mereka bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, membangun jalan. Gitu ya. Presiden juga harus melayani masyarakat, membangun jalan, membangun bendungan, membangun jembatan, membangun semua fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kewajiban kita melayani juga. Lalu kemudian kita membayar pajak dari apa yang kita hasilkan. Nah, seorang pemilik toko, seorang pengusaha juga melayani. Melayani siapa? Pelanggannya. Gitu. Ya, semua prinsip hidup adalah melayani. Karena itu kalau kamu baca pada ayat sebelumnya, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi dengan kata lain, siapa yang mau menjadi besar, siapa yang mau berhasil, siapa yang mau menikmati hidup, siapa yang mau memiliki kehidupan dalam kesenangan, maka hendaklah dia menjadi pelayan bagi semua orang. Karena itu, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, mari kita saling melayani, bahkan di tengah-tengah masa pandemik, di tengah-tengah orang wabah sakit penyakit ini, bagaimana kita saling mendukung, saling menyokong satu dengan yang lain, apa yang bisa kita lakukan, ya. Kita pun juga saling menguatkan, satu dengan yang lain saling memberikan semangat. Saya percaya ketika kita sejak muda, sejak pemuda, kita melatih diri kita untuk menjadi pelayan. Kita melatih diri kita untuk melayani. Supaya kalau kita memang sudah terbiasa untuk melayani, maka nanti kamu bekerja dimanapun, ditempatkan dan jadi apapun, kamu tetap memiliki komitmen untuk melayani dan itulah yang akan membuat hidupmu menjadi sukses. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya pada malam hari ini. Untuk respon firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yaitu pimpinlah.
mari kita angkat doa syafaat yang akan dibawa oleh Galih. Apakah ada teman-teman yang ingin didoakan? Mungkin yang Gili sakit, Gina, ada yang sakit lagi nggak di rumah? Tahu bapak ibunya? Ada yang sakit? Atau ada yang mau ingin didoakan? Ya Gina sama kan banyak beberapa jemaat juga. Chris ya? Gina, Chris. Ya. Ya. Oke. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Puji syukur berkat-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata di kerjaan kami mulia Bapa. Kami pemuda remaja ya Tuhan ingin mengangkat doa syafaat ya Tuhan. Kami pertama ingin berdoa untuk Bapak Pendeta Erik ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berikan baik jalannya Tuhan saat ini kegiatannya Tuhan, pelayanan beliau ya Tuhan, baik di dalam GKP Efata Cakung maupun di luar GKP Efata Cakung ya Tuhan. Ya Tuhan, perlindungan bagi juga keluarganya ya Tuhan, kesehatan ya Tuhan bagi istri, Ibu Melani dan juga Bu Ngapi dan anak-anaknya yang satunya lagi ya Tuhan, berkati ya Tuhan, kiranya ya Tuhan setiap pelayanan yang diberikan ya Tuhan dapat seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk pemuda remaja ya Tuhan, dalam setiap kegiatan ya Tuhan dilakukan ya Tuhan, meskipun dalam pandemi ini ya Tuhan tidak menyuruti kegiatan kami ya Tuhan, tidak memberikan kami kemalasan ya Tuhan, tetapi semangat ya Tuhan dalam setiap kegiatan kami jalani ya Bapak. Kau berkati ya Tuhan dalam kebaktian online ya Tuhan yang kami ikuti ya Tuhan, kami jalani ya Bapak. Kiranya Tuhan dalam setiap kebaktian online yang kami jalani ya Tuhan memberikan kami semangat, iman yang kuat ya Tuhan, teguh dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan yang mengalami sakit ya Tuhan, Gina, Christian, dan juga untuk keluarganya ya Tuhan, juga jemaat-jemaat yang lain ya Tuhan, Kau berikan mereka kesembuhan ya Tuhan, berikan mereka penyertaan ya Tuhan, iman yang kuat ya Tuhan, agar bisa mereka menjalani kehidupan normal seperti kembali ya Tuhan, sedia kala ya Tuhan, agar mereka juga dapat berkumpul bersama dengan keluarganya ya Tuhan di rumah ya Tuhan. Juga ya Tuhan berkati ya Tuhan teman-teman kami ya Tuhan yang mencari pekerjaan ya Tuhan, kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan dalam setiap usaha yang mereka lakukan ya Tuhan, mendaftar di perusahaan ataupun di lembaga ya Tuhan yang mereka inginkan ya Tuhan, agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, bakat juga mereka bisa salurkan dan juga mereka lakukan ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan yang mencari pasangan hidup ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan dalam mencari pasangan hidup agar mereka bisa sabar ya Tuhan dalam mencari pasangan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan tentunya ya Tuhan. Juga untuk teman-teman kami yang masih sekolah ya Tuhan, baik di bangku SMP, SMA maupun kuliah ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan dalam proses studinya ya Tuhan, dalam mereka menjalani kegiatan belajar ya Tuhan, online ya Tuhan, ya Tuhan mereka semangat ya Tuhan untuk belajar ya Tuhan, agar lebih giat lagi ya Tuhan, agar bisa mereka berprestasi ya Tuhan, untuk membanggakan orang tua dan juga untuk membanggakan nama-Mu saja ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan, ya Tuhan, bangsa Indonesia kami ini ya Tuhan, penyertaan ya Tuhan, khususnya itu untuk pemerintahan ya Tuhan, para tim dokter ya Tuhan, para tenaga medis ya Tuhan, maupun tenaga bantu lainnya ya Tuhan, dalam penyertaan ya Tuhan, untuk vaksinasi maupun untuk mengatasi virus COVID-19 ini ya Tuhan, yang semakin hari ya Tuhan, keadaannya ya Tuhan kami tidak bisa menentukan ya Tuhan, hanya Kau saja ya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar Indonesia semakin membaik ya Tuhan. Khususnya ibu kota kami ya Tuhan, ibu kota Jakarta ya Tuhan. Berkati ya Tuhan bagi setiap pemerintahan ya Tuhan, Bapak Jokowi ya Tuhan yang memberikan pengarahan maupun edukasi bagi rakyatnya ya Tuhan. Semoga ya Tuhan biar Indonesia semakin maju juga ya Tuhan. Ekonominya ya Tuhan agar semakin baik ya Tuhan. Kegiatan PPKM ini ya Tuhan, agar
bisa selesai ya Tuhan seluruhnya ya Tuhan, dan kami bisa hidup dengan normal ya Tuhan. Bagi teman-teman kami juga ya Tuhan di luar sana ya Tuhan yang terkena musibah ya Tuhan ataupun bencana alam ya Tuhan dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, berilah ya Tuhan mereka kekuatan ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ya Tuhan, dan juga untuk bantuan-bantuan yang pemerintah berikan ya Tuhan, semoga dapat membantu mereka ya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja Kristen Pasundan ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan di bulan-bulan ini ya Tuhan masih mengikuti atau menerapkan kegiatan online ya Tuhan seluruhnya ya Tuhan. Kami yakin percaya ya Tuhan Engkau bisa memulihkan keadaan di sekitar kami ya Tuhan, agar kami bisa dapat berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan jemaat yang lain ya Tuhan, pemuda remaja juga ya Tuhan, agar bisa kembali ibadah dengan tatap muka ya Tuhan, agar juga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, kami sempurnakan ya Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, maafkan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita angkat satu pujian penutup, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Baik, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kebaktian selesai. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak semuanya. Pendeta. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Pak kasih. Pendeta. Terima kasih Esai, Arlen. Kasih ya, Say. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semua. Cia, mana? Cia bisa perkenalan diri nggak on cam? On Patricia. cam. Iya, mana Ada tadi? dong. Tadi ada Iya bisa, tapi lagi nggak bisa on cam, maaf ya. Iya. Halo semuanya, nama Halo Cia. Halo. Kak Gina. Nama saya Patricia Renata, bisa panggil Patricia bisa, Cia bisa. Pindahan dari GKP Keramat. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo. Iya. Kenal. Kenal. Apa?
Cia tinggal di mana sekarang? Sekarang tinggal di Bandung. Oh, ikut papa ya? Iya, heeh. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak buat Cia? Kelas berapa? Kelas 3 SMA. Udah lulus Gimana belum? SMA-nya? Di Penabur Jakarta. Belum lulus, baru naik. Kelas 3. Ada lagi? Oke, terima kasih Cia atas perkenalan dirinya. Kita mau foto bareng nih semuanya. Ayo on kamera. Ayo di on cam dulu. Nah, ini ada 18 partisipan, tadi 20 nih. Ya, Tuh, Marlen, Ababar Len. udah on cam-nya boleh dibuka itu. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Makasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Dadah. Sehat semua. Dadah.